Dan maka Allah akan kabul Allah jauhkan akan semuanya, dan utamanya adalah dari Selasa hari ini sampai Selasa minggu yang akan datang. Maka insya Allah kita bisa istiqomah di majelis ataupun di rumah. Kalau hari Selasa diupayakan untuk sama-sama kita bisa membaca Hadrah Basaudan. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa liridha ilahu li syafa'ati rasulillah bi kalimati awliyaillah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada'i was salihin wa ila hadrati abina wa ummina wa jami'il masyayikhina wa jami'il asatidana wa ila ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan al-marhumah hadirin fi hadzal makan. Mari kita sebutkan dari keluarga kita telah meninggal mendahului kita masing-masing. Silahkan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Waqti hajatina. Mari kita sebutkan hajat kita masing-masing, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Silakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khusus Syekh Abdullah bin Basaudan dengan karyanya beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي لرسول صلوا عليه. أمنا الحنونة خديجة الكبرى يا زوج النبي وأم الزهراء أمنا الحنونة خديجة الكبرى يا زوج النبي وأم
Bismillah. Bismillah, bismillah. Baik, kita mulai sama-sama hadir Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mashhuda illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mashhuda illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ya Allahumma ya kafiyal bala'i final bala' qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala'i final bala' qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala'i final bala' qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
دون الإمام عبد الله العلي المقام وأهل المخرج أجمعين لطيف لم يزل أرد بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أرد بنا والمسلمين وكل من في قدرنا من كل بار محسن وسائر أسلاف لنا نسل الحسن مع الحسين لطيف لم يزل أرد بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أرد بنا والمسلمين ومن عمودي الإمام وأولاد المر الكرام لمن هوى ذاك المقام من كل قدوم مكين لطيف لم يزل أرد بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أرد بنا والمسلمين في حضرة القوم اللويس ووعدوها يوم الثالث لينتبس عنا الموس من عين ذات قاصدين لطيف لم يزل أرد بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أرد بنا والمسلمين الشيخ في هذا العلا ورتب فيها واعتال مرسومه بين الملا في الوقت الشيخ العارفين لطيف لم يزل أرد بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أرد بنا والمسلمين الشفيع بدهاب والعلوي مشربا وهو الذي يدعى بيبا سودا بين العالمين لطيف لم يزل أرد بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أرد بنا والمسلمين عين العين يضرب تنسبق أسد المين أي طريق وزنا الفتح والتاج الطالبين لم يزل أرد بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أرد بنا والمسلمين زي الشيوخ الجامع لعل القرب الجامع سلك به يا سامي والقرب بنا والمسلمين لطيف لم يزل أرد بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أرد بنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا بالمصطفى أمرنا بحق المرتضى كشف كربنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبأسرع البطولة بنا وبحق الحسين كلنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبسير العابدين اغفر لنا وبحق الباقر أتمم نورنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبسير الصادق اجمع شملنا بحق الكاذب ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبنوال الغرب اهدنا وبمعروف الجمل جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبحق البريع عيسى واشر بن احمد سائل صعبانا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبأوصاف عمد نجر بعربين فكمل سعدانا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبألطاف الجمال اسمع لنا وبعلوي وعلي تخرينا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبأشرف من بطن كذا علوي وعلي أسلونا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبآية الفقر الغوثية حسنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وببني علم وعلي وشهاب الدين بالكل مينا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبعدل يا بعلوي وعلى سر الغوث كفينا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وجب الدين والشبل عوسنا سقف كل عانا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وفي سفران والمضر والرواد الباكن عجل نسرانا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبحق العود الرزق طبال فخر نعم الوصف فادفع شرانا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبشيخنا علي وابنه وشهاب الدين تمن قصدانا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبسفر والوسيلة على في عين اسفاسم خصمانا الله 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 حسبنا ربنا
أهل قلوبي وهلا قالب إنك ربنا نستعفيك
sallu alaihi. Biar Ustaz tambah semangatnya, kita kasih lagu Iya Oh Iya Jamalu. Oh ya Jamalu Sindanan Nabi ya 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 Jamalu. أجمل منك لم تر عين وأطيب منك لم تر النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت ما تشاء. يا جمال سيدنا النبي يا جمال. يا جمال المصطفى كالورد نادي وعطرها ينبغي لما الأيادي وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير ذرى. يا جمال سيدنا النبي يا جمال. يا جمال مثل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن يهودا لولا ظهورا وكل الكون ينبي نور الطاعة. يا جمال سيدنا النبي يا جمال. يا جمال منك المصطفى يسفي العليلة وعين بنات خذها الدليلة. لو قلب المصري أكلنا السبيلة والثار سبيل شان المدى. يا جمال سيدنا النبي يا جمال. يا جمال Ya Jamal. Baik, selanjutnya kita mintakan nasihat kepada beliau. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini, karena nanti beliau sore juga sudah pulang ke Serang. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, dan senantiasa dimurahkan rezeki, dimudahkan untuk syiar dakwahnya, dan mudah-mudahan kita pun tercangking di dalam hafalan Qur'annya. Amin ya robbal alamin. Udah Ustaz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya jangan ya Jamalu, biar semangat. Itu kan senangnya Pak Jamal, senang. Saya kan Mukhtar namanya. Mukhtar gitu. Jamalu senang. Mang Jamal yang paling senang tuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith an Abi Ayyub al-Ansari. Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a'idhni wa awjiz aw 'allimni wa awjiz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghada wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayn nas. Al hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah dengan qudrah iradahnya, dengan segala karunia-Nya kita bisa hadir bermuwajahah di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Tentunya syukur ini menjadi kewajiban buat kita, karena banyak sekali ribuan nikmat yang harus kita syukuri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kita rasakan ini adalah nikmat dari Allah, yang kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Betul nggak? Walaupun dalam situasi pandemi sekarang ini, orang beriman itu akan selalu bersyukur kepada Allah, karena dibandingkan dengan cobaan, dibandingkan dengan kesedihan, maka kita lebih banyak apa Bu? Lebih banyak dapat nikmat. Coba Ibu, Bu, mau tidur di tempat atau di kasur yang empuk mau? Tapi di rumah sakit. Coba di rumah sakit Bu, Ibu tiap hari makan bisa 3-4 kali, nggak usah kerja, duduk saja sudah, disuapin bahkan. Tapi kita di rumah, walaupun beralas tikar sekalipun, tapi badan kita sehat Bu. Kaki kita bisa melangkah. Mau di rumah sakit? Mau? Enak Bu, rumah sakit spring bed, cuman kakinya stroke. Naudzubillahi min. Nah, maka kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan sanggup menghitungnya. Bagaimana cara untuk bersyukur kepada Allah? Menggunakan segala pemberian Allah
digunakan untuk jalan ridhonya. Ya salah satunya ini kita pengajian. Mudah-mudahan ini mendapat ridho Allah Subhanahu. Tentunya harus tetap mengikuti prokes. Oh, udah divaksin belum? Karena kalau kalau di ini udah di apa rapid? Belum juga. Ustazah mesti divaksin karena nanti ada persyaratan masuk bandara vaksin. Itu lama-lama. Karena memang program pemerintah sampai 2000 sampai bulan 12 itu harus divaksin semuanya. Ayo loh. Sungguh terpaksa aku divaksin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ini karena waktunya mepet dan tidak usah lama-lama lah. Iya, mepet. Tadi kan kata Ustazah sebentar saja teh. Kita mau makan siang. Di dalam surah yang dibacakan tadi, surah apa Bu? Surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Apa Ad-Dahr? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an malkura. Jangan Allah, hafal enggak? Terusnya apa terusnya? Nah, ini kita kalau giliran ngaji, zikir, salawat semangat. Giliran ngaji Quran khusus satu-satu, wah pada mundur. Yasin apa Yasin? Insya Allah kalau bareng-bareng. Tapi kalau satu-satu dihafalin dulu. Yasin itu sulit kalau sendiri-sendiri. Jangankan yang baru belajar, yang sudah hafal aja kadang belibet tuh. Kenapa? Di Yasin itu banyak ayat-ayat yang ayat jebakan istilahnya kalau hafiz tuh. Wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahum anna hamalna, ya kan? Itu di surat Yasin. Maka kalau ditanya apa Yasin, hafal Pak Ustadz, asal bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri. Ini surah Ad-Dahr juz 29. Ibu semua paling tidak kita hafal juz 30 lah. Ustaz berharap di Majelis Hubbul Mustafa ini kan kita tiap udah berapa tahun nih, 2 tahun 3 tahun ya biasa simaan Quran. Paling tidak usah 30 juz lah, juz 30. Surah-surah pendek saja. Kenapa? Karena kalau di dalam diri kita tidak ada laisa lahu fi jawfi qalbun syai'un minal Qur'an. Kalau tidak ada sedikit saja atau tidak ada hafalan aja dalam dada kita, dalam hati kita, maka kal baitil kharib, seperti rumah yang keropos, rumah yang gampang lapuk, tidak ada pondasi. Maka dengan hafalan-hafalan Quran yang kita baca, yang kita hafal, maka akan jadi pondasi yang baik buat kita, buat diri kita. Amin ya Rabbal alamin. Artinya kalau tidak pondasi dia kuat. Kalau nyeleweng dikit kembali lagi gitu. Tapi kalau nggak ada sama sekali ini bahaya. Maka pentingnya kita punya hafalan-hafalan Al-Qur'an minimal juz 3. Apa juz 30? Apal lah pasti. Pasti apal. Bulu sih apal juz 30. Apal juz 30. Ya juz 30 apal kan? Juz 30 apal. Alhamdulillahirabbil alamin apal enggak? Apal. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ada yang apal. Maka paling tidak dari juz amma, dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, Al-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Al-Syams, Al-Lail, terus Al-Duha, terus Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, terus
Kok pada diem sih? Pada sariawan kayaknya nih. At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humaza, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, terus Al-Ikhlas. Ikhlas bener lah. Pokoknya mah ikhlas saja, ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq. Itu Bu ada ceritanya sih. Dulu Ustaz pernah jadi dosen di mungkin kalau ujian tulisan biasanya tidak grogi lah tulisan. Kalau dia ujian lisan namanya munaqasyah, ada sidang munaqasyah. Jadi dipanggil satu-satu mahasiswa-mahasiswi itu. Ada mahasiswi yang memang dia sudah ngajar karena dulu ngajarnya di sekolah Staifa namanya, hanya kuliahnya Sabtu Minggu. Jadi begitu dites itu ditanya, Ibu, dia padahal guru di SMP. Coba baca surah Al-Ikhlas. Dia bilang, aduh Pak Ustadz, mohon maaf saya nggak hafal. Al-Ikhlas nggak hafal Ibu? Nggak tahu, mungkin grogi dia. Nggak hafal Pak Ustadz. Oh nggak hafal. Kalau kulhu hafal Pak Ustadz. Jadi surat Al-Ikhlas nggak hafal, kalau kulhu, jadi hafalnya itu surat kulhu. Jadi begitu. Kadang-kadang kita hafal bacaannya tapi suratnya nggak hafal. Seperti Al-Masad, itu nama lain apa itu? Nah ya, Al-Masad surat apa itu? Nah kan nggak hafal kan? Al-Masad. Apa Al-Masad? Al-Basa. Tabbat yada abi lahab, itu kan. Oh kata ternyata. Jadi Al-Lahab itu nama lainnya Al-Masad. Terus apa? Surat Bara'ah, tahu Bara'ah? Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Ini surat apa itu? At-Taubah. Nama lainnya Bara'ah. Itu harus apa? Kembali dari surat tadi yang dibacakan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari air yang bercampur antara spermatozoa dengan sel ovum. Ini kita ini. Jadi percampuran antara laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin laki-laki sama laki-laki jadi anak. Seperti Lucinta Luna kemarin rame katanya hamil. Padahal bohong itu. Kemudian nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Hidup ini kita akan diuji. Nabtalihi, maka dalam ujian ini tidak mungkin Allah menguji kita sesuai atau lebih daripada kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allah jadikan kita, Allah berikan potensi apa? Sami'an basira. Apa? Pendengaran maupun penglihatan. Ini maknanya sangat luas. Hati juga sama. Dalam surah An-Nahl dikatakan juga wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah keluarkan kalian semua dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Kita tidak bawa apa-apa. Betul enggak? Apa yang mesti kita banggakan dalam hidup ini? Karena kita ini semuanya sama. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Hanya Allah berikan potensi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah berikan kita potensi pendengaran, penglihatan dan juga akal berupa hati. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kehidupan sekarang ini tentu kita dalam mengarungi apa saja, dalam berjalan menuju akhirat ini kan kita berjalan menuju kematian. Benar? Benar. Mati itu pasti. Dan saat-saat sekarang ini hati-hati Bu, kadang-kadang kita mati mendadak.
takut-takutin. Memang itu kita mesti persiapan menghadapi kematian itu. Maka harus persiapkan bekal menuju kematian yang itu adalah kampung abadi kita nanti di akhirat. Dunia sementara, kita itu berapa tahun sih di dunia, betul? Maka inna hadainahu sabila imma syakaran wa imma kafura. Kata Allah, kami telah menunjukkan jalan. Melalui siapa jalan itu? Melalui risalah-risalah yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Kemudian setelah mereka wafat, maka penerus-penerus nabi dan rasul, al-ulama warasatul anbiya. Maka alhamdulillah di Batam masih ada majelis salawat, majelis zikir. Ini adalah penerus-penerus perjuangan nabi dan rasul yang harus kita ikuti. Tetapi kata Allah, kamu mau taat kepadaku, itu urusanmu. Kamu mau kufur kepadaku, itu urusanmu. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Mau syukur silahkan. Jadi kita bersyukur, Allah tidak untung, enggak menguntungkan bagi Allah. Tidak membuat Allah makin hebat, enggak, Allah sudah hebat. Atau sebaliknya kufur, mau kufur kepada Allah, wa imma kafura, mau kita maksiat tiap hari, tiap waktu, Allah tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha tahu hambanya seperti apa, maka Allah berikan dia jalan. Inna hadainahu sabil. Gitu. Bu, ya. Terserah kita mau apa nih, mau ngaji apa mau di rumah saja kan gitu. Paling kecamatan jangan-jangan itu. Ini lagi makan, tadi sarapannya 3 piring kayaknya tuh. Ya memang kalau ibu-ibu di mana-mana semangat. Kayaknya di majelis di Batam ini hari ini yang bikin majelis hanya ini kayaknya. Karena jarang sekarang musim pandemi. Apalagi penceramah-penceramah itu di teman-teman ustadzah yang di Jakarta, yang di Banten. Itu biasanya kalau udah menjelang apalagi Muharram, Maulid itu semangat. Semangat apa bunderin almanak atau kalender. Semangat baca WA. Sekarang emang nggak semangat itu. Setiap baca WA, Pak Ustadz mohon maaf pengajian dibatalkan. Ya Allah telah berikan kita melalui petunjuk Rasul, dan kita punya kitab Way of Life kita, yakni Al-Quranul Karim. Maka semangat saja itu sudah bagus, Bu. Kita ngaji datang dari rumah ke sini semangat melangkahkan kaki kita, apapun yang penting dalam hati kita, saya mau ngaji, saya mau duduk di majelis, itu sudah hebat. Kalau datang ke majelis, dia dengar apa tidak, kadang-kadang kan ada yang dengar apa yang tidak, apalagi mungkin apa namanya tempatnya remang-remang begitu, bikin ngantuk kan. Tapi sudah duduk saja, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu sebentar saja, 1 jam saja dalam majelis ilmu. Tidak nulis, hanya mendengar saja. Mendengar juga kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu masih hebat. Kata kitab Tanqihul Qaul, itu masih hebat. Min khairun min alfi itqi raqabah. Masih lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Coba bayangkan, 1000 budak dibebaskan. 1 budak misalnya 1 juta. Kalau sekali 1000 berapa? 1 miliar. Artinya tidak akan bisa ditebus dengan apapun yang sifatnya dunia. Maka insya Allah duduknya kita mudah-mudahan menjadi kafarat dari dosa-dosa kita. Duduknya kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang muhibbin. Amin. Orang-orang yang mencintai majelis Rasul, mencintai majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau kita ikutin apa yang kata Rasulullah, yang pertama kata Nabi kan kun aliman, nggak bisa kita jadi orang alim. Jadi ulama sulit. Tanya Ustadzah Rafi, ngafal Quran berapa tahun? Ayo tanya. Ya. Terus ngelancarinya berapa tahun? Baru menghafal saja, belum nanti memahami ayatnya, memahami tafsirnya. Artinya itu tulus zaman panjang. Kita mau tahlil saja harus belajar dulu kan cara tahlilnya, dari tawasulnya. Kalau nggak hafal itu ngapalnya lama itu. Maka harus di amplopin. Coba bayangkan, kalau dia itu amplop tuh berapa aja nggak kebayar. Kenapa? Jelas kalau
kalau kiai, ustadz, mubalik itu ngasih tahu alamat jelas, alamatnya jelas, surga, dunia dan akhirat jelas, jalan menuju surga. Tapi kadang-kadang kita sebaliknya di dunia ini memang tidak adil. Giliran Ayu Ting Ting saja itu alamat palsu, Bu. Ya Allah, alamat palsu. Ini benar, Ustaz dulu 2013 kalau tidak salah, 2013an lah itu Ayu Ting Ting tuh lagi booming-boomingnya itu dengan lagu alamat palsu. Oh, dibayar berapa? Bahkan ketika diundang ke Anyer, di Anyer tuh di Pantai Anyer, kebetulan ketua panitia perayaan tahun baru saat itu kawan, dia cerita, Ustaz katanya, itu Ayu Ting Ting itu satu lagu saja dia minta dibayar 25 juta. Satu lagu saat itu. Saat itu satu lagu minta dibayar 25 juta. Dia mintanya 5 lagu. Ketika dia show di Anyer 5 lagu, coba 25 kali 5 berapa? 125. Itu dibayar sama panitia. Dibayar, terus kata saya, bagian doa, Pak Ustadz, berapa Pak Ustadz kebayarnya? Kadang-kadang kita gak adil kadang. Giliran kiai, giliran penceramah, wah itu banyak tawar Pak Ustadz. Tawar dulu ya, ditawar dulu. Adanya segini Pak Ustadz nih. Padahal udah jelas itu jalan yang ditunjukkan itu jalan kebenaran. Ini mah alamat palsu. Kemana, giliran tahlil ya kematian aja itu biasanya, maaf, kalau di Banten tuh ada namanya tradisi tahlil 1, 2 sampai 7 hari. Di Batam ada? Ada. Itu giliran tahlil begitu pulang itu kasih berapa coba kiainya, kiai kampung itu? 300. Hah? Jujur banget. Jujur banget. Masya Allah. Padahal maaf, kalau ada yang wafat, yang meninggal, itu pasti yang pertama dihubungi kiai ataupun ustadz, benar? Iya. Di kampung kita, di mana-mana itu yang diundang pasti guru ngaji dulu, suruh mimpin tahlilan. Kenapa? Karena nggak mudah. Itu perlu belajar juga. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Itu coba kiai kan gitu. Coba bandingin Bu, bandingin. Ayu Ting Ting 5 lagu 125 juta. Kiai mimpin tahlil berapa lagu coba? Itu ila hadrati 1 lagu. Thumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin. Al-Fatihah 2 lagu. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها أينما كانوا. الفاتحة 3 lagu. Hitung. ثم إلى روح آبائنا, itu disebutkan ibu-ibu kita, bapak kita, wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina, wa khususan ila ruhi fulan bin fulan. Al-Fatihah 4 lagu. Selesai Fatihah, Yasin 5, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal 5 lagu. Kemudian setelah Yasin tahlil la ilaha illallah 6 lagu. Sholawat 7 lagu. Doa 8 lagu. Dikasih berapa itu? 300. Sama nasi kotak. Dikasih, kadang-kadang ngasihnya juga amplopnya udah lecek. Bekas ini lagi, bekas kembalian bawang itu bau bawang. Makanya kiai-kiai di sana itu, di Jakarta itu udah ada tradisi begitu. Di Banten tradisinya kalau diundang tahlil, kiainya cerdas tuh bawa santrinya. Santri dibawa semuanya. Dendam katanya, biarin aja. Gak apa-apa, urusan amplop itu urusan panitia. Enggak, kalau kiai ustaz insya Allah itu mau udah bagian dari tugasnya, tapi harus paham, betul Bu? Iya. Harus paham.
Kata Kiai, udah ikuti santri semuanya. Yang penting kalau ada yang meninggal diundang tahlil, lumayan lah daripada lu manyun. Hitung-hitung perbaikan gizi. Makanya dulu kalau waktu saya zaman pesantren, bukan mondok kayak begini dulu mah. Saya dulu pesantren itu, ibu di pesantren kalau di Banten tuh ada bahasanya itu balai rombeng. Itu masak sendiri, cuci baju sendiri. Masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur mah barengan dulu. Itu masak sendiri karena dulu kan pesantrennya jurusan kastrologi, kastrol ya. Ininya fakultas liwetisasi. Kalau kuliahnya di UGM, Universitas Gigir Masjid. Tahu Gigir Masjid? Samping masjid. Jadi ketika di kampung tuh dengar dari pesantren, masih ingat itu, dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal kampung tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan. Kan ketika mendengarkan kalimat inna lillahi, kita harus mengucapkan kalimat istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna, karena semuanya adalah kepada milik Allah dan kembali kepada Allah. Kalau santri mengaku dengar begitu tuh inna lillahi, kata santri alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Punya 2 proyek. Ya. Bahkan ada 3 proyek kalau santri. Pertama proyeknya proyek kuli baris. Kuli baris. Tahu kuli baris? Biasanya nyolatin tuh, habis nyolatin pulang tuh di setiap pintu keluar tuh ngasih amplop gitu. Jadi kuli baris. Iya, di Batam itu namanya kan tradisi. Setelah itu apa? Tahlil. Kan lumayan, gak usah masak lagi tuh. Kemudian apa? Selanjutnya biasanya kalau sahibul mufibah itu minta, itu rata-rata di sana minta 7 hari itu santri ngaji di kuburan, ngaji di makam. Itu biasa, kami di sana biasa. Maka kalau di sini makam-makam itu kayak kemarin kita ziarah ya ke Nong Isa, ke Raja Isa, itu biasa saja di sini mah sepi. Tapi kalau ke Banten, lihat ke Jawa Tengah, Cirebon, apalagi ke Jawa Timur itu penuh. Ya. Nanti kalau lama kapan-kapan lah kita bisa berangkat. Kan kemarin juga pernah sana ya ziarah. Ini kalau nggak ada usaha nggak pada ziarah ini. Iya. Ya, karena apa? Kadang-kadang kita salah mendengar ataupun kita salah informasi. Ziarah nanti musyrik. Banyak yang seperti itu. Banyak yang memahami bahwa ziarah itu dilarang dan sebagainya. Padahal ziarah itu sebetulnya mubah saja, boleh, bahkan bisa kalau itu punya manfaat untuk mengingatkan kepada akhirat, itu juga bisa jadi pahala buat kita. Bahkan mendoakan mereka yang sudah wafat itu juga bagus. Tadzkiratul maut, tadzkiratul akhirat. Lanjut. Maka dengan potensi yang kita miliki ini, kita punya pikiran, punya akal, punya mata, punya hati, punya telinga untuk mendengar, dan kita bisa memilih dalam hidup ini. Silahkan mau jadi orang yang bersyukur ataupun kufur. Syukur untuk kita sendiri, kufur juga untuk kita sendiri. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis yang tadi juga dibacakan dalam muqaddimah, apa kata Nabi ketika ada sahabat datang, ja'a rajulun, telah datang satu orang, satu laki-laki, satu sahabat kepada Nabi, dan Nabi SAW kemudian meminta kepada Nabi, "Ilni ya Rasulullah, alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ya Rasulullah satu pengajaran yang singkat tapi padat." Maka apa kata Nabi? Satu yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat itu dari Ayyub Al-Ansari, pertama adalah kata Nabi, idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Idza kumta fi salatika, ketika engkau berdiri untuk melaksanakan salat, idza kumta fi salatika, maka salata fasalli salata muwaddi'in. Seolah-olah engkau berdiri itu salat seolah-olah salatmu yang terakhir kali, salat perpisahan. Nah ini bisa nggak Bu kira-kira?
Kita mau kadang-kadang mau lihat sinetron aja, waduh sama anaknya janjian dulu. Kalau enggak anaknya nggak ada, dibuka sedikit pintunya, pintu kamar. Gitu iklan, ya sholat. Tapi dibuka, selesai iklan sambil lihat. Ngaji Yasin malam Jumat, Yasin. Udah janjian dulu sama cucunya, nanti kalau sudah selesai iklannya, nanti dikasih tahu ya, Nek. Ya siap. Gitu Yasin Al-Qur'anil Hakim innaka laminal tok Nek, udah selesai iklannya. Sadaqallahu alazim. Maka fasholli salata muwaddi'in. Kita berdiri itu salat itu seolah-olah bayangkan bahwa itu salat terakhir dalam kehidupan kita. Kalau itu terakhir, dibayangkan kita ini hidupnya bahwa hidup kita hanya hari ini, besok sudah diambil oleh Allah. Ataupun 1 jam ke depan, asar ke depan, maghrib ke depan, Allah sudah ambil nyawa kita. Bagaimana kira-kira kalau sudah ada pemikiran seperti itu, Bu? Maka salat kita betul-betul khusyuk, betul-betul rapi. Nah ini sebenarnya buat saya juga. Kadang-kadang namanya orang kan salat itu inna salati wa Suzuki wa Yamaha wa Avanza wa Honda. Wah, pikirannya ingat itu terus ya. Kan bukannya doa iftitah itu kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sebenarnya testimoni kita. Apa namanya? Bagian dari penyerahan diri totalitas kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku. Ini kan kita mengorbankan semua tenaga kita, kemudian harta kita datang ke tempat yang seperti apa, ke majelis itu. Enaknya kan di rumah kita nggak usah ngeluarin duit, bener. Enaknya tidur di rumah, lihat TV. Ini kita ngaji itu pengorbanan. Wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kadang-kadang hidup ini kita mungkin kalau lagi begini ini solehah semua, solehah rapi semua, tertutup sampai pakai cadar gitu. Begitu mau nyampe rumah belum apa-apa, belum nyampe ke pagar rumahnya udah gerah banget. Kenapa? Itulah kita. Tempat-tempat yang membuat kita naik iman kita itu di majelis taklim, majelis zikir. Tapi iman itu ya situ yang terus. Kayak kadang naik, kadang turun. Gila kita di luar, udah ke mall, itu mulai tuh imannya turun lagi tuh. Lihat ini pengen, akhirnya banyak apa? Taman nih banyak keinginan. Wah, akhirnya apa? Lupa sama suami nuntut, suaminya gajinya pas-pasan, istrinya mintanya berlebihan. Ini, nah, maka untuk mengimbangi itu supaya stabil iman kita, walaupun iman kita iman yang kelas lemah, kelas awam lah, maka diimbanginya di mana? Di majelis insya Bali fasholli salata muwaddi'in. Maka salatnya seperti seolah-olah itu salat terakhir dalam hidupmu. Nanti kita tidak ada yang menjamin. Kemarin baru meninggal juga wafat teman Ustaz. Satu seusia di Bandung, di Kiai Syahid, beliau guru di sana. 5 hari yang lalu kena COVID, kemudian tidak tertolong karena langsung menyerang pernafasannya. Akhirnya wafat. Ya artinya tidak ada yang bisa menebak innallaha wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan wafat, akan mati. Bu. Ya. Nah, kemarin kita ziarah sama-sama ke sana ke Nongsa. Itu kan mengingatkan kepada kita. Siapapun dia, mau raja, mau gubernur, mau presiden sekalipun akan mati. Apalagi kita punya kios doang satu, itu juga ngecer kiosnya. Ya. Kan kalau sudah malaikat Israel datang, tidak ada yang bisa mengulurkan itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Nanti akan menyesal.
Menyesal, kita punya kesehatan, kita punya harta, kita punya materi, punya kesempatan untuk berbagi, tapi kita tidak gunakan itu, menyesal nanti. Menyesalnya saat sakaratul maut. Dan terus Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pengen dikembalikan, ya Allah, semenit saja aku akan sedekahkan seluruh hartaku. 1 detik saja ada waktu untuk aku bisa berbagi, aku bagikan semua hartaku. Itu. Fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan bisa meminta penundaan untuk ajal kita. Maka sholat ini adalah barometer. Sholat adalah ukuran keimanan dan kekafiran seseorang. Orang yang sholat, walaupun mungkin sholatnya belum sempurna, sholatnya masih belum memenuhi rukun dan kewajiban, tapi dia tetap sholat, maka insya Allah suatu saat Allah akan Allah akan cabut nyawanya dengan husnul khatimah. Amin. Sholat itu luar biasa. Maka mal farqu bainal kafir wal mu'min, apa perbedaan antara orang kafir dan orang mukmin? Sholatnya. Orang kafir nggak sholat. Apa perbedaan antara orang mukmin kawin, hewan kawin, tapi nggak nikah kalau hewan kan. Orang mukmin sholat, hewan tidak, nggak sholat. Kalau manusia tidak sholat sama dengan hewan. Bukan saya yang ngomong. Ya, maka kalau di keluarga kita suaminya, anaknya nggak pernah sholat, berarti ibu nikah sama sama kebo. Ini ya. Jadi sholat ini barometer atau ukuran dari amal-amal kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Yang pertama nanti diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah, itu adalah amalan sholatnya. Maka di majelis kita yang mulia ini, kita jangan terlalu semangat terus, misalnya zikir bagus memang, tapi harus ada waktu-waktu tertentu untuk belajar bagaimana memperbaiki sholat kita. Dari wudhunya, ada praktek wudhu, ini mesti ada prakteknya atau ada sudah di ini. Nah, ini perlu, jangan hanya sekali 2 kali, ada praktek ibadah namanya, praktek ibadah. Nanti wudhu yang baik seperti apa, kemudian begitu kita sholat, takbirnya seperti apa, kemudian posisi kaki seperti apa, sedekapnya seperti apa, kemudian tumaninnya seperti apa, bacaan fatihahnya seperti apa. Ini kan itu namanya memperbaiki sholat kita. Ada namanya rukun qauli. Apa rukun qauli, Bu? Rukun bacaan. Maka salah satu rukun dalam sholat adalah baca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka baca Fatihah ini adalah wajib dan rukun dalam sholat. Enggak baca ya Rabbil Alamin, walaupun berat. Alhamdulillah